Pasti juga beliau paham kalau banyak yang datang. نعم. فهذه طبعا المحاضرة أو هذه الجلسة اليوم الاجتماع نحن نجتمع به لكي نتضامن مع أهلنا في غزة، لأن الذي يحصل اليوم في غزة فظيع. الذي يحصل في غزة اليوم يكاد لا يصدق. الجرائم الصهيونية على أهلنا في غزة، يعني البارحة مثلا دمروا مربع سكني، مجمع سكني فيه أكثر من 400، قبلها مستشفى فيه 500. هذه أرقام كبيرة يا كرام. نحن هنا كلنا عددنا لا يساوي 100، فما لكم بهذه الأعداد التي تموت في غزة، هذه الأرواح المسلمة النقية الطاهرة. Baik, beliau menyampaikan bahwasanya pertemuannya kita di sini tak lain dan tak bukan untuk bersama-sama bagaimana kita merenungkan, bahkan tidak sekedar merenung, tapi kita melihat bagaimana kejadian di sana yang sangat luar biasa, yang tentunya harusnya sebagai manusia kita ikut merasakan sakitnya, kita ikut merasakan sedihnya, di mana sudah sangat luar biasa dan tidak berkemanusiaan, bahkan sudah di luar akal sehat manusia. Serangan-serangan demi serangan terjadi di sana, dan itu tidak sedikit nyawa yang meninggal, tapi sangat banyak sekali, bahkan sampai 500 orang, bahkan lebih, di mana yang selamat pun juga tidak banyak, dan mereka semuanya kehilangan tempat tinggal mereka. Baru saja kemarin setelah rumah sakit menjadi sasaran atas rudal biadab Israel, pemukiman warga pun tidak luput dari serangan-serangan rudal tersebut. Nyawa-nyawa yang bergelintang tersebut adalah saudara kita. Sedangkan kita di sini yang masih Allah berikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, bisa ibadah dengan tenang, harusnya ikut merasakan keprihatinan yang luar biasa terhadap kondisi saudara kita yang ada di sana. Maka itulah tujuan kita berada di majelis ini, untuk bersama-sama mengetahui lalu menyikapi apa yang harus kita lakukan yang terbaik untuk menolong saudara kita yang ada di sana. نعم. فالآن ماذا يجب علينا تجاه أهلنا في غزة؟ أنا سوف أقولها ب5 نقاط، 5 أفكار يجب أن نقوم بها تجاه أهلنا في غزة حتى نكون بإذن الله كالجسد الواحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمسلم كالجسد الواحد، اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يعني الذي اليوم لا يتوجع لوجع أهلنا في غزة هو ليس من هذا الجسد، ليس من هذه الأمة. سبحان الله. Jamaah rahmatullah, bahwa setidaknya nanti ada 5 hal yang akan beliau sampaikan terkait dengan apa yang bisa kita lakukan untuk memperkuat perjuangan saudara kita yang di Gaza, di mana dengan kelima usaha ini yang kita maksimalkan nantinya, semoga Allah jadikan kita dan umat yang ada di Gaza sana, saudara kita di Gaza sana, seperti halnya satu tubuh, satu jasad. Jadi di saat kemudian Nabi SAW menyampaikan permisalan seorang mukmin atau muslim dengan muslim yang lainnya adalah ibarat satu jasad yang utuh, di mana ketika satu bagian dari jasad itu tersakiti, maka harusnya seluruh jasad itu akan merasakan sakitnya. Ibarat kata kalau panjenengan sakit gigi, sakit kepala, maka seolah-olah kaki kita juga sakit, badan kita juga sakit. Maka seperti itulah harusnya yang kita rasakan saat ini, di mana saudara kita sedang sedih, sedang sakit, mereka berdarah-darah, mereka menjadi korban puing-puing karena rudal-rudal biadab Allah itu tadi. Kita pun harusnya di sini juga ikut merasakan. Itulah hakikat bagaimana yang Nabi sabdakan. نعم. فالأول علينا نحن أولا أن نتضامن مع أهلنا في غزة، نتضامن معهم برسائل الصبر وبرسائل النصر. كيف هذه؟ في الميديا، في كل مكان ننشر عن أهلنا في غزة بشكل جيد وليس بشكل سيء. لا نقول هم الآن مستضعفون، يقتلون، مطلوبون، ننشر هذا، ولكن بنفس الوقت ننشر عن أهل غزة أنهم الآن يدافعون عن المسجد الأقصى وعن الأمة، وأنهم يحملون شرف وراية هذه الأمة اليوم. ونقف وقفات تضامنية، إن كان في سورابايا أو في جاكرتا الآن ما شاء الله عند قريب مسجد الاستقلال هناك الوقفة تضامنية جميلة جدا، سوف تكون إن شاء الله اليوم الأحد، أعتقد غدا الأحد إن شاء الله، ما شاء الله. هذه الجلسة نفعل مثلها نحن، كل واحد منا يفعل مثلها، ولكن في بيته، مع جيرانه، في فيسبوك، في واتساب، كله ممكن. هذا مهم جدا. Baik, yang pertama adalah hendaknya kita semuanya ini
dalam satu rasa, ya. Satu rasa dengan saudara kita yang ada di sana, bahwa kita dan saudara kita di sana sedang mengupayakan kesabaran yang luar biasa. Karena kita yakin bahwasanya itu musibah dari Allah SWT yang Allah SWT dengan kesabaran. Tidak boleh kita ini mengeluh, tidak boleh kita ini putus asa. Kita harus sabar. Bahkan dalam kondisi seperti itu, mereka yang di sana pun juga bersabar. Begitulah kita yang di sini juga bersabar. Tidak anarkis, tidak kemudian demo yang asal-asalan. Kita lalu dengan kesabaran. Dan selain itu pula, mari kita juga senantiasa menyampaikan, kita share, kita bagikan bahwa keadaan kondisi saudara kita di sana itu tidak semuanya dalam arti mereka terbunuh, teraniaya, mereka tersiksa, mereka terhimpit. Ya memang seperti itu, tapi satu sisi mereka baik-baik saja. Mereka sedang berjuang, mereka semuanya sedang berusaha untuk mempertahankan Al-Aqsa, mempertahankan salah satu sebuah tempat suci bagi umat Islam, di mana di situ tempat Isra Mi'raj yang harus kita jaga dan menjadi bagian dari tauhid kita. Maka di samping kita kemudian bersabar, kita share melalui media sosial kita, Facebook, Instagram, hal-hal terkait dengan Al-Aqsa, tentang Gaza, bagaimana kondisi mereka. Yang satu sisi mereka memang dalam kondisi yang membutuhkan pertolongan, satu sisi mereka baik-baik saja dan terus akan berjuang. Yang inilah kemudian menjadikan sebuah kekuatan yang menjadikan kita bersatu, sehingga apa yang menjadi urusan di sana itu pun juga menjadi urusan kita di sini. Dimanapun berada, beliau menyaksikan bagaimana saudara Muslim yang lainnya pun juga bergerak di Jakarta, di Surabaya, di mana mereka melakukan aksi yang tentunya tujuannya adalah mendukung Gaza, mendukung Palestina, yang semuanya adalah untuk menunggu kemenangan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Amin insyaallah. ثانيا فعلينا بالصدقة. نعم، أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما كان يرى أخوه الصحابي الجليل بلال بن رباح يعذب ماذا فعل؟ ذهب ودفع من ماله لأمية وعتق بلال وخلصه مما كان يلاقي من أمية. عثمان بن عفان عندما جاع المسلمون في وقت المجاعة ماذا فعل؟ تصدق بقافلة كاملة من الطعام لأجل المسلمين. الآن وقت الصدقة، الآن الوقت الذي يعاني فيه إخواننا في غزة، هذا الوقت الذي نبذل فيه مالنا لأجل الله. نحن كل يوم نبذل مالنا على أنفسنا، على طعامنا وشرابنا وأبنائنا، أما هذا اليوم هو يوم أهل غزة. إذا نحن ما تصدقنا اليوم لغزة فماذا؟ إذا اليوم ما أقرضنا الله قرضا حسنا يضاعفه لنا بإذن الله في الدنيا وفي الآخرة فماذا؟ هذا هو يوم الصدقة. نعم. Baik, yang kedua adalah mari kita dukung perjuangan saudara kita dengan sedekah. Bahwa jadikan momentum ini, musibah yang ada di sana, yang kita rasakan juga sakitnya di sini, adalah momentum kita untuk semakin memperbanyak sedekah kita. Iya memang, kita memang membutuhkan uang untuk keperluan kita sendiri, untuk makan, untuk bensin, untuk sekolah anak-anak. Tapi adalah momentum kita untuk memperbanyak, bahkan mengoptimalkan harta benda kita untuk membantu saudara kita ada di sana. Dengan sedekah inilah kemudian Islam bisa kuat. Bagaimana kita melihat tauladan Sayyidina Umar ketika beliau melihat sahabat Bilal bin Rabah yang dulu masih dalam perbudakan, dia disiksa oleh majikannya, dia dijual, disiksa. Lalu Umar datang lalu membelinya, membebaskannya. Dia keluarkan uangnya untuk membeli Bilal, lalu Bilal pun merdeka. Jadi salah seorang sahabat yang kita kenal namanya. Tidak hanya Umar, Utsman bin Affan pun juga sama. Ketika ada sebuah musibah, kemalangan terjadi, beliau keluarkan harta bendanya untuk mengatasi semua itu. Maka inilah momentum kita, wahai kaum muslimin dimanapun kita berada, untuk memperbanyak sedekah. Ya, dimana kapan lagi kita bisa sedekah untuk saudara kita di Gaza kalau bukan saat ini? Jangan sampai kemudian kita nanti dihisab oleh Allah, dipertanyakan harta benda kita. Ya, apakah harta benda kita ini mampu untuk melindungi kita dari api neraka? Tatkala kita melupakan saudara kita yang ada di Gaza sana, maka jadikan momentum ini untuk berbanyak sedekah. Maka silakan kita keluarkan berapapun bentuknya, insya Allah semoga menjadi harta yang halal, yang berkah, yang penting yang bisa membantu saudara kita di sana. آمين. وثالثا علينا المقاطعة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يحارب جزءا من اليهود عندما خانوا النبي صلى الله عليه وسلم وغدروا به بعدما كان يعاهدهم، سبحان الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع لهم الشجارة، تجارتهم التي هم يسترزقون منها في محاربة النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن اليوم لا نقول نقطع الشجارة ولا نقول نقطع، نقول مقاطع العلامات التجارية والمتاجر والمطاعم التي تدعم هذا الاحتلال.
لأنهم يقولون صراحة، ماكدونالد يقول صراحة أنا أطعم جنود الاحتلال الذين يقتلون أهلنا في غزة، هو يقول صراحة ونحن نقول له صراحة، هو ولكولا ولستاربكس ولهذه المطاعم التي تدعم الاحتلال نحن سوف نقاطعكم. المسلم اليوم الحقيقي إذا عرف أن جاره في المتجر ماذا يفعل؟ يشتري ويبيع وبهذا المال يقتل أولاده، أكيد لن يشتري منه، صح؟ وهذا شعورنا يجب أن يكون تجاه كولا وماكدونالد وKFC وهذه المتاجر التي تدعم هذا الاحتلال، نفس الشعور، إن أولاد غزة هم أولادك، نساء غزة هم عرضك، أهل غزة هم إخوانك، إذا لم تشعر بذلك فنحن لسنا من هذا الجسد. نعم. Baik, yang ketiga adalah hendaknya kita memutus stop menggunakan barang-barang atau produk-produk atau mengkonsumsi atau data untuk membeli produk-produk brand-brand yang terang-terangan mendukung Israel. Ini pula yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika orang-orang Yahudi ini memerangi Nabi. Beliau pun juga sama memutus perdagangan mereka, sehingga tidak terjadi sebuah adanya hubungan ekonomi di antara Islam dengan Yahudi ketika itu. Maka saat ini ketika banyak negara-negara barat Eropa yang terang-terangan mendukung Israel, lalu mereka ada produk di negara kita, katakanlah tadi seperti Starbucks dan sebagainya, yang itu dana mereka, dana dari hasil profit mereka disumbangkan untuk Israel, untuk peluru, untuk bom, untuk rudal. Maka seharusnya kita sebagai umat muslim harus berani untuk berhenti mengkonsumsi atau beli dagangan mereka. Kenapa? Karena sudah jelas bahwasanya bagaimana mungkin, di mana hati kita, di mana kemanusiaan kita, tatkala kita tahu kita menjalin transaksi ekonomi, kita datang, kita beli, kita makan di suatu tempat yang mana tempat tersebut menyumbangkan dananya untuk membunuh anak-anak, membunuh wanita. Tentunya kita merasa sedih, kita merasa prihatin, dan tentu kita akan merasa marah tatkala kita tahu bahwasanya tempat yang kita datangi, kita makan di dalamnya, kita beli dagangannya, ternyata uangnya digunakan untuk hal-hal kejahatan. Maka sudah seharusnya kita sebagai umat muslim untuk menyetop, berhenti mengkonsumsi barang-barang tersebut. Karena pada dasarnya mereka sudah banyak sekali membunuh anak-anak, sudah banyak wanita yang terbunuh. Anak-anak di sana adalah saudara kita, wanita di sana juga saudara kita. Maka jika kemudian kita tidak merasakan betapa pedihnya penderitaan mereka dan terus mengkonsumsi makanan atau brand yang menyumbangkan dananya untuk Israel, maka kita bukanlah satu bagian tubuh. Maka Islam kita dipertanyakan, iman kita dipertanyakan, salat kita dipertanyakan. Tatkala kita tidak mampu berhenti menyetop mengkonsumsi barang-barang dagangan yang itu terang-terangan mendukung Israel. Harusnya kita berani, harusnya kita bisa. Kenapa? Karena kita ingin satu bagian dengan saudara kita yang di sana. أما الشيء الرابع وهو أن هذه الثلاثة التي ذكرناها في الأول، التضامن، رسائل الصبر والصمود لأهلنا في غزة، أن نكون معهم من هنا، أن نكون معهم. والثاني أن نتصدق لهم بكل ما نستطيع من المال. والثالث أن نقاطع منتجاتهم. رابعا أن ندعو كل من نعرف وكل من نستطيع في فيسبوك وفي انستغرام وفي كل مكان لكي يفعلوا هذه الثلاثة الأولى. لا أكتفي أنا بنفسي بل أولادي أيضا، زوجتي، أهلي وأهل زوجتي وأهلي في الحي والجيران والأصحاب في فيسبوك في واتساب في انستغرام، أدعو الناس كلهم للتضامن وللصدقة وللمقاطعة. الدعوة، توسيع هذه الفكرة، لأننا لن ننتصر بواحد، نحن ننتصر بأمة، صح؟ والأمة لن تنتصر بالجهل ولن تنتصر بالضعف، الأمة تنتصر عندما تجتمع وتتحد على كلمة حق وعلى نصرة الحق. نعم. Baik. Yang keempat adalah, jadi yang tiga di awal tadi, di mana kita yang pertama adalah kita rapatkan barisan, kita kuatkan kesabaran kita, Kemudian yang kedua, kita sedekah, kita keluarkan harta benda kita untuk bantu saudara kita yang ada di sana.
Dan yang ketiga tadi kita melakukan stop, kalau bahasa mungkin boykot ya, barang-barang produk brand yang terang-terangan mendukung Israel. Maka yang keempat adalah mari kita syiarkan ketiga hal ini kepada orang-orang di sekitar kita melalui media sosial kita, melalui status WA kita, grup WA kita share hal-hal yang bisa mendukung kemenangan saudara kita di Gaza sana, hal-hal yang bisa menegakkan kalimatillah, ya. Di mana saat ini kita butuh bersatu, kita butuh umat ini bersatu agar kita semakin kuat. Dan ketika kebenaran kekuatan ini bersatu, maka kebatilan pun akan bisa dikalahkan. Tapi kalau tidak, ya, maka tentunya hal semacam ini akan terus dialami oleh saudara kita yang di sana. Dan bersiap-siaplah, manakala saudara kita yang di sana sudah bisa ditaklukkan, maka negara-negara muslim yang lainnya pun akan menjadi sasaran berikutnya. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kemudian kita kalah dengan musuh, ya, musuh kita Israel ya. Tatkala kita bercerai-berai, maka sudah saatnya hari ini detik ini, ya, dimulai dari diri kita ajak istri kita, anak kita, tetangga kita, kolega kita, teman-teman kita share dengan media sosial kita untuk bersama-sama melakukan tiga hal tadi, ya. Menguatkan sabar, kemudian melakukan sedekah, kemudian kita stop, kita boikot barang-barang yang terang-terang mendukung Israel. Insya Allah dengan kita bersatu, kita lakukan hal ini serempak dimanapun muslim berada, ini bisa menjadi kekuatan yang nyata untuk mengalahkan musuh kita. Amin ya rabbal alamin. وأخيرا وليس آخرا وهذا أقل ما يمكن أن نفعله وليس بقليل أبدا الدعاء. إنك مهما كنت كثير الذنوب قليل العمل الصالح يعني ليس عندنا علم كثير في هذا الدين سبحان الله بسبب تقصيرنا وجهلنا وقلة حيلتنا يبقى الذي ندعوه الله سبحانه وتعالى. مهما كان حالك يبقى الذي تدعوه الله سبحانه وتعالى. الله الذي أغرق فرعون وجنده وخسف الأرض بقارون وماله وأخرج يونس من بطن الحوت وهو في داخل المحيط المظلم. سبحان الله فادعوا الله سبحانه وتعالى ليس مرة ولا مرتين، في كل وقت ادعوا الله سبحانه وتعالى لأهلكم في غزة. يعني هذا كم يأخذ من جهدنا، كم يأخذ من مالنا، لا شيء، حتى لو بكلمات قليلة قصيرة. اللهم انصر أهلنا في غزة، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم عليك بأعدائهم. كم أخذت هذه؟ ثواني. نعم، ولكن لا نترك الدعاء أبدا. كل يوم وفي اليوم أكثر من مرة أنا وعائلتي وأهلي في المسجد وفي الشارع وفي كل مكان. نعم. Baik, yang berikutnya adalah, dan bukan yang terakhir, karena ini adalah doa. Meskipun kita dalam kondisi kurang iman, banyak dosa, kurang ilmu pengetahuan, maka jangan sampai kita berhenti berharap kepada Allah SWT. Dimanapun kita berada, hendaknya menjadikan doa sebagai senjata utama kita. Jangan pernah kita lupakan mendoakan saudara kita di Gaza sana. Bukan cuma sekali, bukan dua kali, bahkan kalau bisa setiap hari, setiap saat dalam sujud kita selipkan doa untuk saudara kita di Palestina, di Gaza. Ya Allah, berikanlah pertolongan untuk saudara kita di Gaza, di Palestina. Amin. Ya Allah, selamatkanlah saudara kita di Gaza, di Palestina. Amin. Bukankah doa ini tidak mengambil uang kita? Bukankah tidak rugi kita berdoa? Bukankah waktu kita sangat banyak? Apakah dengan doa ini waktu kita habis? Tentu tidak. Maka hal yang ringan ini, yang tidak menyita waktu kita, yang tidak menyita malam kita atau harta kita, ayo kita upayakan. Ajak saudara kita, keluarga kita juga ikut mendoakan. Karena hanya dengan doa inilah di mana Allah telah membuktikan kepada kita dengan doa Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun, dan Fir'aun ditenggelamkan. Bagaimana dengan doa ini, ya, Allah berikan azab dan keselamatan bagi Nabi Nuh dan pengikutnya yang setia. Bagaimana kemudian dengan doa ini, ya, Qarun Allah azab. Maka jangan pernah sepelekan doa. Jangan pernah kaum muslimin tinggalkan doa. Karena doa adalah senjatanya umat Islam. Dan dengan doa ini kita yakin Allah akan segera turunkan kemenangan, pertolongan untuk saudara kita yang ada di Gaza dan Palestina. Amin. Allahumma amin. نعم
وجزاكم الله كل خير حتى لا نطيل عليكم. بارك الله فيكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم كل خير أنتم في هذا المسجد خاصة وفي كل مساجد الدنيا عامة وفي كل مكان فيه منبر يصدح بالحق ويصدع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. جزاكم الله كل خير إخواني وأحبابي، وأنتم بإذن الله تعالى أمل لهذه الأمة. طالما أن القلوب تنبض أخوة وإيمانا بالله سبحانه وتعالى، أخوة لأهلها في غزة وإيمانا بالله سبحانه وتعالى، فنحن بإذن الله على خير وماضون إلى خير بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. Yang terakhir, beliau menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada kita saudara muslim di Indonesia dimanapun berada, di masjid-masjid, di mimbar-mimbar yang semuanya menyerukan kebenaran, semuanya menyerukan ajakan untuk menolong saudara kita, maka beliau ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Dan semoga dengan usaha kita yang ada di sini, Allah mudahkan perjuangan saudara kita yang di sana. Allah jadikan kita satu kekuatan untuk saudara kita di sana. Dan semoga kita semuanya nantinya akan bisa merasakan kemenangan, bisa menikmati sholat di Masjid Al-Aqsa dengan kemerdekaan, dengan kemenangan tanpa ada penjajahan lagi. Semoga Allah kabulkan dan kuatkan barisan kita, karena perjuangan saudara kita yang ada di sana adalah perjuangan untuk umat Islam tentunya. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Mohon maaf segala salah dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.